warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvia Maulani dengan NIM 1242080085 dari kelas 3C Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini, saya akan berbagi tutorial Microsoft Word tentang cara membuat laporan penelitian. Tutorial ini cocok banget buat teman-teman yang masih bingung menyusun laporan penelitian supaya rapi, terstruktur, dan sesuai aturan penulisan. Yuk langsung kita mulai tutorialnya. Kita akan buka aplikasi Microsoft Word-nya. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita bisa klik yang blank dokumen. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa mulai ketik seperti halaman judul, abstrak, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Di sini kita salin saja ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengetik seperti ini. Kemudian kita blok dari yang abstrak sampai daftar pustaka. Kemudian kita klik numbering. Kemudian kita pilih yang multi level list. Kemudian kita pilih yang define new multi level list. Nah, di sini terus kita bisa pilih di sininya, kita kasih di bagian formatting for number itu kita tulis bab 1. Kemudian di bagian no style-nya kita pilih yang heading 1. Lalu klik yang legal style numbering, lalu klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa memblok bagian abstrak lagi sampai ke daftar gambar. Lalu kita matikan numberingnya. Nah, dia terlihat seperti ini. Nah, untuk yang ini, yang bagian bab 4 dan bab 5, ini harusnya kita pakai heading 2 ya, karena kan dia subbabnya dari bab 3. Jadi kita bisa blok yang 2 ini. Nah, klik yang multi level list, kemudian pilih yang seperti tadi. Nah, ini kita ganti bab 4 jadi heading 2. Di sininya kita bisa tulis, karena dia bab 3 ya, kita bisa tulis 3.1. Nah, setelah itu kita langsung oke. Nah, begini teman-teman nanti hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita arahkan kursor kita di depan huruf A pada abstrak. Kemudian kita pilih yang layer. Kita pilih yang break, kemudian pilih yang next page. Nah, kita lakukan terus semuanya berulang pada semua heading 1. Nah, nanti bakal tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang untuk membuat daftar isi, kita bisa lakukan seperti ini, letakkan kursor ini di daftar isi. Nah, seperti ini. Jadi kita bakal pakainya di sini. Kemudian nanti kita pilih yang reference, lalu kita pilih table of contents, lalu kita pilih yang contents yang ini, yang pertama, atau yang atomic table 1. Nah, jadi nanti akan muncul langsung daftar isi otomatis. Lalu nanti kita bisa hapus aja contents-nya. Nah, setelah semuanya terubah seperti ini, semuanya sesuai dengan kemauan kita bisa klik view. Kita bisa klik view di sini. Lalu kita bisa checklist di bagian navigation pane untuk melihat daftar isi samping. Nah, seperti ini. Atau mungkin kalau teman-teman mau cepatnya, kita bisa gunakan Ctrl+F. Kita coba F. Nah, nanti bisa langsung kayak gini. Langsung seperti ini. Nah, kita akan misalnya membuat daftar pustakanya. Nah, di daftar pustakanya ini, nah, misalnya di daftar pustaka, kita sudah punya daftar pustaka yang kita ambil. Nah, misalnya tampilannya seperti ini, dan ini kan sangat berantakan ya.
kita bisa blok semua isi daftar pustakanya, lalu kita klik CTRL-T. Nah, nanti otomatis akan seperti ini. Nah, ternyata dilihat ini tuh tidak sesuai dengan abjad. Nah, caranya agar kita bisa menyusun sesuai abjad, kita bisa kembali blok lagi. Kemudian kita pilih yang short. Nah, di sini kita langsung klik aja. Nah, lalu kita klik OK. Nah, akan otomatis semua itu susun dari abjad. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk halaman cover ya teman-teman. Nih, di halaman cover, nah teman-teman tinggal masukkan judul, kemudian untuk apa dibuatnya ini, misalnya kemudian dosen pengampu, logo, kemudian disusun oleh siapa, kemudian dari prodi mana, fakultas mana, dan universitas mana, dan juga tahunnya. Nah, seperti ini. Bagian halaman bab 1 dan seterusnya kita bisa ubah. Ini kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita bisa klik format. Ini kita page number lagi, kita bisa klik yang format page. Terus kita bisa klik number, kita pilih nomor 1. Selanjutnya, pada daftar tabel, kita bisa membuat daftar tabel secara otomatis. Kita bisa klik yang ini, reference, lalu kita pilih yang ini. Teman-teman, nah setelah kita bisa klik langsung OK. Nah, nanti muncul ini di halaman nomor 3. Dan begitu juga untuk di daftar gambar. Kita bisa klik di sininya. Oke, nah nanti muncul seperti ini, gambar. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat nyata daftar isi terlebih dahulu baru dituliskan nomor halamannya, kita bisa langsung klik yang ini, update table. Nah, nanti akan dia menyesuaikan halamannya. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairan Nur Muhammad Ridwan dengan NIM 124208090, berada di kelompok 5, kelas 3C. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara pembuatan presentasi di aplikasi maupun website dari Canva. Selamat menyaksikan. Nah, Canva itu sendiri bisa kita akses melalui websitenya maupun aplikasinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, ketika kita sudah masuk ke Canva-nya, kita bisa memilih opsi presentasi. Kemudian ketika kita klik, maka akan muncul tampilan kanvas kosong dengan di sebelah kirinya tuh ada navigasi kita untuk mengedit. Kemudian kita bisa pilih beberapa template yang telah disediakan di sini ya. Misalnya kita menggunakan yang ini ya. Di sini ada beberapa halaman template yang kalian bisa gunakan. Oke. Setelah itu kita bisa mengedit bagian judulnya menggunakan judul yang akan kalian gunakan. Di sini kita juga bisa resize ukuran dari fontnya. Kemudian kita juga bisa mengganti warnanya, coklat, mau warna orange. Kita juga bisa mengubah ukuran dari font yang telah disediakan ini. Misalnya kita mau di 56. Kemudian kita juga bisa mengubah jenis font yang akan kita gunakan. Misalnya di sini ada Poppins. Kalau misalnya kita mau mengembalikan lagi ke yang awal, ke yang sebelumnya, yang sebelum diedit, kita bisa pencet panah yang ada di atas ini, yang ini. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa elemen di bagian elemen sini.
misalnya kita menggunakan yang ini. Nah, apabila kondisinya seperti ini, jadi kayak kita tuh menutupi elemen yang lain, kita juga bisa mengubah posisi dari elemen tersebut. Di bagian posisi sebelah sini, kita bisa mundurkan sampai posisi yang kalian inginkan. Kita juga bisa menganimasikan dari elemen tersebut. Misalnya seperti ini, atau ini, atau kita bisa membuat animasi kita sendiri dengan kita gerakan. Nah, seperti itu ya. Selain itu, dari elemen tersebut juga kita bisa merubah warna-warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian, untuk selanjutnya, jika sudah selesai, kita bisa lanjut ke slide 2 dengan kita mengklik di sini ada tanda plus, ataupun kita bisa menggunakan di sini ada desain, kita klik desain, kemudian lanjutkan dengan template yang telah disediakan. Di sini kita juga bisa mengedit judulnya sesuai dengan yang kalian inginkan, seperti mengganti ukuran font, mengganti warnanya. Kalian juga bisa dengan cara memblok dari tulisannya, lalu tinggal kalian pilih warna apa yang kalian inginkan. Oke, ini juga bisa kita pindah-pindahkan. Oke. Bisa juga kita apabila ingin menggunakan garis bawah, mencoba di sini pakai bold, atau kita mau ganti fontnya, kita bisa juga resize. Bisa melalui kita tinggal tarik garis ujung dengan ujung, maupun kita melalui di sini. Oke. Kita juga bisa menambahkan lagi elemennya, juga bisa menambahkan teks. Apabila kita mau nambahin teks, tinggal klik teks, kemudian tambahkan lagi. Kemudian kalau ingin menambahkan foto atau video atau audio, kita bisa ke opsi yang unggahan. Sini kita bisa menggunakan unggah file. Nanti kalian unggah dulu file yang kalian inginkan, kemudian nanti akan muncul di sini. Akan muncul di sini file yang telah kalian unggah. Setelah itu kalian tinggal klik aja, kemudian nanti muncul di slide yang kalian mau taruh foto atau videonya. Sekian tutorial presentasi Canva yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Amalia dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12420800082 dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan grafik dalam aplikasi Origin Lab. Di mana aplikasi Origin Lab ini merupakan salah satu perangkat lunak yang biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti sains maupun teknik, terkhusus pada kimia dan fisika. Melalui video ini saya akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara pembuatan grafiknya, mulai dari memasukkan data, memilih jenis grafik yang sesuai, hingga mengatur tampilan grafik agar mudah dipahami dan dibaca dan siap digunakan untuk laporan praktikum. Baik, langsung saja ke tata cara pembuatannya, di mana kita langsung masuk ke aplikasi Origin Lab, kemudian pilih sheet yang akan digunakan untuk pengisian data-datanya. Kita perbesar terlebih dahulu, karena di sini kita membandingkan 3 data supaya dapat mengamati hubungan antar variabel. Kita bisa blok bagian sini, lalu tekan kolom, kemudian add column. Di sini
kita bisa mengisi sesuai kebutuhan kita. Tetapi kita membutuhkan 4 kolom lagi untuk mengisi 3 data. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian saya akan membuka data yang telah saya download dan ambil dari salah satu web, kemudian saya copy paste ke dalam OriginLab satu-satu. Kita simpan di sini, lanjut kita copy paste kembali dan dilanjutkan hingga data ketiga. Jika sudah dimasukkan semua datanya, lanjut kita pembuatan grafiknya, dimana kita blok semuanya terlebih dahulu, lalu kita klik plot, kita ambil bagian basic 2 dimensi. Di sini banyak pilihannya ya teman-teman, namun saya pilih yang ini. Setelah muncul tampilan grafiknya seperti ini, bisa kita ubah teks bagian bawahnya menjadi 2 theta, dimana 2 theta ini menggambarkan bahwasannya pada data SRD, pada analisis X-ray diffraction, sudut yang diukur oleh detektor adalah 2 theta, yaitu 2 kali sudut datang. Dan selanjutnya di bagian sisinya kita beri tulisan intensitas A titik U titik, itu dimana karena bagian sini menunjukkan kekuatan relatif sinyal diffraksinya. Lanjut bagian atas kanannya diberi nama juga sesuai dengan nama data XRD supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang kurang mengenakan atau kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini dengan NIM 12420800086. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait penggunaan CanDraw dalam menjelaskan atau menggambarkan persamaan reaksi, yang dimana persamaan reaksi yang saya ambil adalah persamaan reaksi esterifikasi Fischer, yaitu persamaan reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang menghasilkan ester dan H2O dengan bantuan katalis asam. Berikut tutorialnya. Baik, step pertama kita pilih opsi file, lalu pilih save as. Lalu beri nama pada file, karena di sini tutorial, jadi saya menamainya tutorial persamaan reaksi. Setelah itu pilih dokumen untuk menyimpan file tersebut. Di sini dokumen yang saya pilih adalah tutorial CanDraw. Lalu pilih open dan pilih save as, maka file tersebut akan tersimpan. Masuk ke tutorialnya, kita pilih solid bound. Lalu kita tekan pada kanvas, maka di sini akan muncul ikatan tunggal. Lalu tekan pada bagian yang diinginkan untuk membentuk ikatan tunggal lainnya. Untuk membuat ikatan rangkap 2, bisa diklik pada bagian yang sama, maka akan muncul ikatan rangkap 2 seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk membuat ikatan tunggal lainnya. Lalu untuk mengatur posisi gambar atau reaksi yang telah dibuat ini, kita bisa pilih mark Q atau tanda, lalu kita bisa blok, atau ini akan otomatis ya biasanya, dan kita bisa mengatur posisinya. Lalu untuk menambahkan senyawa atau unsur, di sini kita bisa pilih teks yang berbentuk huruf A, lalu mengarahkannya pada bagian yang ingin kita beri unsur atau senyawa. Lalu untuk menduplikatnya, di sini kita bisa memilih mark Q lagi, lalu kita bisa tekan atau klik kanan dan tekan shift, maka gambar senyawa ini akan terduplikat seperti ini. Lalu di sini kita pilih opsi teks kembali untuk menambahkan tanda plus. Agar posisi tanda plus itu berada di tengah, kita bisa pilih center, lalu bisa kita blot agar tanda plusnya bisa terlihat lebih jelas. Untuk membuat senyawa lainnya, bisa dilakukan seperti sebelumnya dengan mengklik tools bound,
Lalu bisa kita arahkan posisinya dan kita tambahkan teks untuk menambahkan CH3 dengan OH. Agar posisinya rapi, bisa diatur dengan mengklik Merque kembali, lalu bisa diatur sesuai dengan keinginan ya agar lebih rapi. Lalu selanjutnya untuk menambahkan tanda panahnya, di sini kita pilih arrows. Di sini saya pilih arus bolak-balik atau persamaan reaksi reversible. Di sini bisa diatur ya panjang lebarnya. Lalu di sini bisa dilengkapi untuk penambahan unsur atau senyawanya ya. Untuk menambahkan tanda plus bisa dilakukan seperti sebelumnya ya, dengan memilih teks lalu menambahkan tanda plus. Begitu pula untuk menambahkan senyawa H2O. Nah, untuk menambahkan nama pada senyawa kita bisa memilih opsi struktur ya. Lalu kita pilih Merque dan kita pilih senyawa apa yang akan diberikan nama, lalu pilih convert structure to name. Maka di sini akan muncul ya, seperti contohnya ini isobutyl acid. Lakukan cara yang sama untuk memberikan nama pada senyawa lainnya dengan memilih struktur lalu juga memilih opsi convert structure to name. Lalu untuk menambahkan katalis, di sini kita bisa pilih opsi teks kembali, lalu kita atur posisinya di atas reaksi reversible panah bolak-balik ini. Lalu kita atur di posisi center. Lalu untuk menambahkan muatan, di sini kita bisa memilih chemical symbol. Lalu di sini bisa dipilih ya opsinya, karena di sini kita mengambil asam, jadi yang saya pilih adalah plus agar menjadi H+. Lalu untuk menyimpan filenya kita pilih opsi file, lalu kita pilih save, maka file akan tersimpan. Lalu untuk menutupnya kita bisa pilih file lalu pilih close.